Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha tinggi Allah, maha berkat Allah, maha suci Allah. Zat yang telah menurunkan Al-Furqan ke atas hambanya, supaya ia menjadi pemberi peringatan bagi sekalian alam. Mudah-mudahan diutusnya Nabi SAW sebagai nadhir, diturunkannya Al-Quran sebagai nadhir bagi sekalian alam, kita dimasukkan oleh Allah dalam golongan mereka yang bersedia menerima indar sekaligus tabsyir daripada Allah melalui utusannya, melalui Al-Quran, kitab sucinya. Dan seterusnya, indar dan bisyarah yang disampaikan oleh Nabi kepada kita jadikan panduan, kita jadikan pegangan dalam menjalani kehidupan di dunia yang hanya sementara. Jika kita susah pun hanya sementara, jika kita merasa senang pun juga hanya sementara. Bila kita tidak leka
dan tidak alpa, lengah, lalai dengan kesenangan di dunia yang sementara dan sedikit, jika kita tidak mengeluh, tidak merasa tak puas hati terhadap kesusahan penderitaan di dunia yang hanya sedikit dan sementara, maka Allah akan janjikan buat kita melalui bisyarah sekaligus indarnya, disediakan buat kita kebahagiaan yang hakiki dan kekal abadi di surga. Tapi sebaliknya, jika kita terpesona, leka karena kesenangan yang sedikit dan sementara, mengeluh dan tidak sabar dengan penderitaan yang sedikit dan sementara, wa'iyadzubillah, Allah peringatkan kita, Allah ancamkan kepada kita dengan penderitaan dan kesengsaraan yang hakiki, yang kekal abadi, yakni neraka. Marilah kita betul-betul menentukan sikap dalam hal ini. Walaupun sebetulnya kita yakin, saya yakin, ya mas sekalian telah menentukan sikap jalan mana yang hendak ditempuh dalam kehidupan, bermula daripada kita balik. Maka sikap yang kita pilih dan kita pegangi sesuai dengan apa yang dikatakan Allah itu hendaklah kita pegang. Sekuat-kuatnya. Seberat apapun. Sepahit apapun. Kita pohonkan pada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk terus istiqomah dalam berpegang kepada peringatan Allah dan bisyarah Allah hingga tiba saatnya yang subhanallah tentu tidak lama lagi kita dipanggil olehnya. Inilah nampaknya sesuatu yang perlu beri kita keutamaan dalam menjalani kehidupan yang mungkin sahaja kalau kita tak mau kata pasti, kemungkinan besar, walaupun sebenarnya pasti, peruntukan masa yang Allah berikan pada kita semakin suntuk untuk kita membuktikan kebenaran, kejujuran, keikhlasan, ikrar dan pengakuan kita bahwa Dia sahaja yang kita sembah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, bantulah hamba-Mu yang lemah ini. Tegurlah jika kami hamba-Mu yang lemah telah keluar daripada jalan yang Engkau ridhai.
dan beri kami kesabaran, kekuatan, istiqomah apabila hamba-hambamu yang lemah ini telah berada di atas jalan-Mu yang benar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita, tadabbur kita surat Hud. Dan minggu lepas kita pelajari sebagian maksud tafsir daripada ayat yang ke-3 dan ke-4. Sempat kita jelaskan, kita uraikan, walaupun ya tidak seberapa. Tafsir daripada firman Allah ayat ke-3, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Mudah-mudahan telah dipahami apa makna istighfar dan apa makna taubat, dan kenapa perintah istighfar dirangkaikan dengan perintah taubat dengan kalimat tsumma. Dan kenapa pula menjadi istaghfiru rabbakum. Sedangkan dalam ucapan kita kata astaghfirullah. Kami mohon ampun pada Allah. Allahumma gfirli. Ya Allah, ampunilah diriku. Tapi dalam ini Allah kata, istaghfiru rabbakum. Mintalah ampun olehmu akan Rabb kamu. Betul, dalam Al-Quran, dalam agama ada surat Allah, istaghfirullah, fastaghfirullah. Mintalah ampun pada Allah. Ini pula istaghfiru rabbakum. Ya, secara sederhana, makna yang sederhana, bila Allah suruh kita memohon ampun kepada Dia sebagai Rabb kita, bila Allah suruh kita bertaubat kepadanya sebagai Rabb kita, ini kerana perintah Allah kepada kita untuk kita mohon ampun, untuk kita bertaubat, itu adalah bagian daripada wujud sifat rububiyahnya. Sifat pengaturannya. Ingat, Allah adalah Rabb kita. Dia yang mengatur, yang mencipta, yang menjaga supaya kita baik. Nah, salah satu daripada bentuk wujud nyata sifat rububiyahnya, yakni diberinya kita peluang, disuruh dan diberi kita peluang untuk istighfar dan taubat apabila kita salah. Ini termasuk atak rububiyah. Atak rububiyah. Allah berikan kepada semua makhluknya peluang untuk bertaubat, peluang perintah untuk bertaubat, perintah untuk istighfar, peluang untuk istighfar, peluang untuk bertaubat itu Allah berikan pada seluruh makhluknya yang berdosa. Karena ini atak rububiyah. Atak rububiyah. Sebagaimana makanan, minuman, air, oksigen, itu atak rububiyah. Semua dapat. Semua diberi.
Hanya sahaja atau rububiyah yang berupa peluang untuk istighfar dan taubat ini, malangnya tidak semua orang mau menerimanya. Karena manusia diberi pilihan. Allah suruh, Allah bagi peluang, tapi dia tak mau. Ya sudah. Allah perintah dan Allah beri peluang untuk bertaubat, tapi dia tidak memanfaatkan. Ya, salah dia. Di situ kalimat Rabb. Bagaimana sayangnya Allah sebenarnya kepada seluruh hambanya. Khasnya dalam ayat ini, pada hambanya yang berdosa. Dan itu adalah, saya kata tadi, wujud nyata daripada sifat rububiyahnya. Sangat menyayangi. Boleh sahaja Allah terus menghukum kita, menyiksa kita bila kita salah. Boleh saja, itu hak dia. Karena kita banyak dosa, boleh saja Allah, sudah, kadang kamu banyak dosa dan kamu degil berulang-ulang, aku akan siksa kamu. Aku tak akan beri peluang pada kamu untuk minta ampun, minta maaf, untuk bertaubat. Boleh. Dia berkuasa. Masyiahnya tidak terhad. Tapi karena Allah jadi Rabb kita, rububiyah, ada rububiyah. Seakan-akan Allah berfirman, aku ni Rabb kamu. Walaupun aku berkuasa, jika aku menghendaki, aku timpakan siksa ke atas kamu karena dosa kamu yang tidak sedikit. Tapi karena aku ni Rabb kamu, aku beri kamu peluang untuk mohon ampun, untuk bertaubat. Artinya apa ya Mas Ilan? Peluang yang Allah berikan pada kita untuk kita minta ampun bila salah, untuk kita bertaubat, kita bersalah, itu pun adalah nikmat Allah. Itu nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Yang wajib kita syukuri. Bagaimana mensyukurinya? Ya, memanfaatkannya. Saya ulangi. Sebelum pun Allah ampunkan dosa kita, jika kita istighfar. Sebelum pun Allah ampunkan kesalahan kita, sebelum kita bertaubat. Peluang yang Allah berikan kepada kita untuk istighfar dan taubat itu pun sudah merupakan rahmat Allah. Yang patut kita merasa amat disayangi olehnya. Jadi jika seorang hamba diberi rahmat oleh Allah, tetapi dia menolak, ya salah dia. Allah bagi rahmat, dia tak mau. Salah dia. Maknanya dia memilih untuk laknat. Untuk dilaknat. Maknanya dubillah. Itu bagi saya sangat penting memahami ayat ini. Kita dah jelaskan ya. Mulai pada huruf waw, mulai an, istighfar, tumma, taubat, dan sekarang Rabb. Kita sudah pelajari. Mudah-mudahanlah, walaupun tidak sedetail mana yang saya sampaikan, ialah masih jauh daripada keluasan makna firman Allah yang dipahami oleh ulama-ulama mufassir. Karena seperti mana yang selalu saya katakan, jika kita coba memahami kesemua penafsiran yang dilakukan oleh ulama tafsir dahulu dan sekarang, banyak satu ayat mungkin bersiri-siri. Betul-betul lah. Dan itu tentu memakan masa yang tidak sekejap.
Yang tidak sekejap. Sebab itulah orang-orang dahulu alim-alim itu karena mereka musahabah. Musahabah itu maknanya kalau bukan bersahabat ya, dalam bahasa agama musahabah itu berguru sebetulnya. Duduk di depan gurunya dan itu sangat alim, sehingga betul-betul apa yang dikuasai oleh gurunya itu semuanya diambilnya. Dan gurunya bukan seorang, puluhan, ratusan, bahkan ada sejarah ribuan. Imam Bukhari itu berguru pada ribuan orang. Imam Syafi'i, Masya Allah, berapa puluh gurunya. Ketika berguru kepada Imam Malik, nak belajar Muwatta, karena Imam Malik, Imam Syafi'i telah hafal dahulu kitab Muwatta. Sudah hafal dahulu kitab Muwatta. Baru hendak berguru pada pengarangnya. Itu pun mula-mula Imam Malik tidak melayannya. Setelah Imam Malik melihat, anak muda ini nampak bersungguh-sungguh, baru terima sebagai muridnya. Kalau kita fikir, apa perlunya hendak belajar kitab Muwatta, hadis Muwatta Imam Malik, sedang dia sudah menghafalnya, sudah mengerti maknanya. Kalau untuk ukuran kita sekarang kan, apa perlunya cari gurunya? Kan dia sudah menghafalnya, sudah mengerti maknanya. Tapi tidak bagi Imam Syafi'i, tidak bagi ulama-ulama silam. Dia ingin mendengar sendiri apa maksud apa yang ditulis ini. Itu yang kemudian ada istilah dalam agama kita, berguru dengan bersanad. Itu ulama-ulama dulu hebat, karena gurunya bersanad. Bu daripada B daripada C, hingga akhirnya bersanad dari sahabat, akhirnya pada Nabi. Jadi bersambung. Dan ilmu yang sebetulnya akan mantap, meyakinkan, dan seterusnya. Ya memang ada perbezaan lah cara pembelajaran orang dahulu yang hebat-hebat dengan zaman kita sekarang. Nah, kita memang perbedaan sangat besar. Sangat besar. Jamaah rahimakumullah. Kalau tidak salah saya pernah janji untuk menjawab soalan yang disampaikan minggu lepas sebelum kita teruskan. Mungkin saya peruntukkan sedikit masa untuk menjawab pertanyaan minggu lepas ya. Minggu lepas. Ada 2 pertanyaan. Apa yang pertanyakan minggu lepas ya? Tentang apa? Siapa yang bertanya minggu lepas ya? Ya kalau karena hari-hari saya ini belajar di berbagai tempat, jadi ya satu hari ada 2, dan jadi terlupa yang ini apa pertanyaannya. Ada yang bertanya minggu lepas? Tolong diulangi. Apa pertanyaannya? Taubat nasuha, Ustaz. Sorry? Taubat nasuha, Ustaz kata soalan pendek, jawapannya panjang. Oh, apa taubat nasuha? Ya. Oke. Oh, ya saya ringkaskan. Yang sekalian, taubat nasuha, itu ya, taubat nasuha. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya perintah bertaubat dalam Al-Quran ini memang taubatan nasuha. Setakat yang saya tahu lah. Setakat yang saya tahu. Sebenarnya bila sebut taubat dalam Al-Quran, perintah taubat, itu pasti taubatan nasuha. Nasuha itu daripada nasoha, maknanya tulus ikhlas. Daripada nasuha, nasoha, nasihat. Nasihat itu sebenarnya yakni tulus ikhlas, ketulusan hati. Itu nasihat. Adinun nasihah. Tapi malangnya nasihat dalam bahasa Arab, adinun nasihah.
Agama itu nasihat. Nasihat bahasa Arab diterjemahkan nasihat dalam bahasa Melayu. Itu bagi saya kurang tepat. Agama itu nasihat. Kan begitu Nabi kata. Nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Nasihat untuk Allah. Macam mana kita nak menasihati Allah? Nasihat bagi Rasulnya. Macam nasihat. Nasihat bahasa Arab bukan nasihat. Artinya bukan nasihat dalam bahasa Melayu. Bukan advice ya. Nasihat itu ketulusan hati. Dengan Allah kita mesti punya hati yang bersih. Bebas daripada suudzon. Kepada Muhammad kita mesti mengikut dengan hati yang bersih. Sesama Muslim mesti punya hati yang bersih. Terhadap Al-Quran punya hati yang bersih. Pada pemimpin dengan hati yang bersih. Itu namanya nasihat, an-nasihat. Nah, taubatan nasuhah mana? Taubat yang tulus ikhlas. Sehingga dalam istilah agama, bila sebut taubat itu mesti nasuhah. Malangnya kita, mungkin ada kata, apa beza antara taubat dengan taubatan nasuhah? Mungkin ada pertanyaan gitu ya. Setakat yang saya tahu, bila suruh taubat itu mesti nasuhah. Yang tak nasuhah, namanya bukan taubat. Namanya bukan taubat lah. Apa nama dia? Ya tak tahu nama dia apa. Nama dia apa. Itu satu. Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim sebenarnya ada kalimah nasuha itu dalam surah At-Tahrim ayat 16. Ayat 16, sorry. Ayat yang ke-8. Surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, tubu, bertaubatlah kamu ilallah taubatan nasuha. Taubat yang nasuha, taubat yang ikhlas, tulus ikhlas. Lalu apa kalau itu makna nasuha? Nanti penjelasannya. Saya ingin menyampaikan, bila Allah suruh kita bertaubat, dalam Al-Quran, tubu ilal, walaupun di situ tidak ada kalimat nasuha, maknanya taubat yang tulus ikhlas. Sebab taubat yang tidak tulus ikhlas, ya tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Karena yang diterima hanya yang nasuha. Yang tak nasuha, apa namanya? Ya, namanya apa ya? Taubat yang tidak nasuha namanya, ya bukan taubat lah. Bukan taubat. Coba lihat firman Allah untuk menjelaskan apa yang saya katakan ini. Lihat firman Allah dalam surah An-Nisa. Ya, perintah taubatan nasuha dalam surah Tahrim ya, ayat 8. Tubu ila taubatan nasuha. Sekarang tengok. Surah An-Nisa ayat 17 dan ayat 18. Ini dari segi pengertian dulu ya. Ayat 17 surah An-Nisa, innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah tsumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu 'alaihim kana Allahu 'aliman hakima. Tuh ya, tinggal lihat Al-Qur'an. Hanya sesungguhnya semata-mata lain tidak hanyalah yang dikatakan taubat itu Allah ke atas Allah, hanya semata-mata taubat yang diterima oleh Allah, diiktiraf oleh Allah, diakui oleh Allah ialah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Taubat yang dilakukan oleh orang yang melakukan keburukan dengan sebab ketidaktahuan dirinya, kejahilannya. Tumma kemudian yatubuna min qarib. Kemudian ia bertaubat dalam masa yang dekat, segera. Tidak tangguh-tangguh, tidak tunda-tunda, tidak delay-delay, tidak apalah. Orang-orang itu Allah menerima taubat mereka karena mereka kembali pada Allah, Allah pun kembali kepadanya. Dan Allah itu Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ingat di sini. Betulkah dia melakukan itu bijahalah? Betulkah ia segera bertaubat? Betulkah taubatnya untuk ikhlas karena Allah?
Allah katakan, aku tahu. Innallah wa kana Allahu aliman. Aku ni Allah Tuhanmu alim. Tahu apa yang ada dalam hati kamu. Ini taubatan nasuha. Nasuha itu ketulusan hati. Sebaliknya, tengok ayat 18. Walaisat taubatu. Dan tidak dikatakan sebagai taubat. Dan bukanlah taubat. Tak boleh dikatakan taubat. Lilladzina ya'malunas sayyi'at. Bagi orang-orang yang melakukan banyak kesalahan, tunda, postpone, gitulah, tangguh. Koleksi kejahatan, koleksi dosa banyak-banyak, hatta idza hadara ahadun maut, sehingga apabila telah datang pada seseorang mereka kematian, dah tiba ajalnya, baru dia kata, qala inni tubtul an. Ya Allah, sekarang aku bertaubat ya Allah. Karena tak ada lagi, dah tak ada ruang lagi. Di depannya hanya ada pintu kematian. Keinginan untuk berjalan-jalan ada, tapi sudah tertutup pintunya. Keinginan untuk makan masih ada, tapi sudah tertutup. Semua pintu telah tertutup. Pintu untuk jalan tutup, pintu untuk buat ini, pintu untuk... Yang ada hanya satu pintu terbuka, pintu kematian. Baru dia kata, aku bertaubat ya Allah. Apakah ikhlas? Adakah taubat itu, adakah nasuha? Itu bukan nasuha. Dia terpaksa bertaubat kerana sudah tidak ada lagi peluang untuk maksiat. Orang ini baru bertaubat kerana sudah tidak punya peluang untuk maksiat. Untuk menambahkan lagi dosa. Ya Allah, ya Allah, kalau itu, tobatlah. Tak diterima. Ini bukan nasuha. Apa namanya? Tak tahu sebab Allah kata, laisat taubat. Itu bukan taubat. Apa namanya? Tak tahulah. Jadi taubat itu mesti nasuha. Yang tidak nasuha namanya bukan taubat. Allah kata laisat taubat. Kan? Itu contoh pernah dilakukan oleh orang-orang. Contohlah Fir'aun pernah melakukannya itu. Dan sebagainya. Sebab kita kena faham tu ayat yang sebab itu Allah firman, Allah itu Maha mengetahui. Nah, inilah. Dan yang Allah ketahui bukan hanya yang keluar dari mulut kita, yang diucapkan oleh lidah kita, gerakan tubuh badan anggota tubuh kita, tapi apa dalam hati? Sukarelakah ia atau terpaksa? Dia bertaubat itu kerana sudah tidak ada peluang untuk melakukan maksiat lagi. Atau bagaimana? Allah Maha tahu. Sebab kata orang itulah. Ya. Dia solat itu karena sudah tidak ada peluang untuk tidak solat, sehingga terpaksa solat. Atau bagaimana? Jadi orang yang sebenarnya bukan dikira taubat. Kan? Kesimpulannya, Al-Quran bila suruh kita bertaubat, itu pasti maksudnya taubatan nasuhah. Karena yang tidak nasuhah, namanya bukan taubat. Apa namanya? Saya tak tahu sebab Allah tak beritahu namanya. Allah pun kata laisatit taubat. Hanya mungkin dalam kita ini kadang taubat lain, taubatan nasuha lain. Sehingga mungkin pertanyaannya, lalu apa makna taubatan nasuha? Taubat kami tahu, tapi taubatan nasuha macam? Nah, seakan-akan apa namanya? Dua benda. Ada taubat biasa, ada taubat nasuha. Tidak, sebut taubat mesti nasuha. Yang tidak nasuha tidak disebut taubat. Walaupun jamaah sekalian, begini ya, saya ingin sampaikan dahulu. Penjelasannya begini. Taubat itu sebenarnya ada 3 jenis. Yang satu ya nasuha dan yang satu tidak nasuha, mana bukan taubat lah gitu.
Tapi untuk memudahkan pemahaman, tak apalah kita gunakan istilah taubat juga. Walaupun hakikatnya namanya bukan taubat. Ya. Yang taubat nasuha, ada 3 ya. Yang taubat nasuha ini ada 2 tingkatan. Satu namanya, tingkatan yang rendah sikit, namanya at-taubatus shahihah. Taubat yang sahih. Nasuha itu tulus ikhlas ya. Hati tulus ikhlas, bersih, tak ada nilai, tak ada penipu, bukan karena desak, bukan karena terpaksa, bukan. Betul-betul penuh kesedaran. Nanti dijelaskan. Sahihah. Yang jujur. Wahia ayat tarifal abdu dzamban tsumma yatubu minhu bisidqin. Taubat yang sahihah yakni seseorang hamba mengakui segala kesilapannya tanpa syarat. Mengakui segala kesilapan tanpa syarat. Kemudian ia bertaubat. Dan jujur dan benar. Apa makna mengakui segala dosa tanpa syarat? Sebab kadang-kadang ada orang mengaku bersalah, bersyarat. Ya Allah, ya Tuhanku, betul ya Allah, dulu hambamu ini bersalah ya Allah, dulu saya memang tidak sholat. Tapi kami dulu tak sholat ya Allah, karena kami jahil. Dulu kami sibuk ya Allah, jadi kami sibuk. Kenapa kami? Betul kami sholat, tapi kau tahu kan, dahulu kami sibuk. Kenapa bersyarat? Ya Allah, dahulu kami banyak maksiat. Kami mengaku ya Allah, tapi kami maksudnya ini bukan pasal semata kami ini jahat. Kami pengaruh kawan-kawan lah yang punya pasal. Kenapa pakai tapi-tapi? Nah ini tak boleh. Tidak ada tapi-tapi. Mengakui segala dosa tanpa la tapiyah. No tapi-tapi. No tapi-tapi. Macam Adam alaihissalam. Ketika terlanjur melakukan kesalahan, walaupun kita tahu, Quran ceritakan, dia melakukan kesalahan karena tergoda, terpesona dengan rayuan iblis yang mematikan itu. Rayuannya luar biasa. Sehingga Adam kalah. Setelah Adam berdosa, pernahkan Adam, ya Allah, ya Tuhanku, hambamu bersalah, ya Allah, hambamu ini berdosa, zalim, tapi iblis punya pasal lah, sebab dia lah, ya Allah. So hambamu ini hamba yang baik, tapi pasal dia. Ada Adam kata begitu? Sama sekali tidak. Ada Nabi Yunus kata dalam perut ikan, ya Allah, betul hambamu ini berdosa, silap, melarikan daripada kaum, tapi pasal kaum kami ini jahat semua. Tak ada. Ini maksud mengakui segala dosa tanpa syarat, no tapi-tapi, dan bertaubat dengan ikhlas. Bukan terpaksa. Tentang ikhlas dan tidak terpaksa itu Allah yang menilai. Sebab Allah alim. Itu taubatan sahih. Sahihah. Dah kira nasuha itu. Tingkat rendah. Tingkat atas sikit, sebab nasuha pun ada tingkatan juga. Namanya at-taubatul ashah. At-taubatul ashah. Taubat yang lebih sahih. Tadi yang sahih, ini lebih sahih. Tadi sudah nasuha, ini lebih nasuha. Jadi nasuha pun ada tingkatan. Macam mana yang asah? Alamatuha ayakrahal abdul ma'asyah. Seseorang hamba itu bertaubat dan membenci terhadap maksiat yang pernah dilakukannya. A. Dahulu minum arak. B. Dahulu minum arak. Oke. Sekarang sudah tinggalkan arak. Mengakui kesalahannya. Mengakui kesalahannya. Tetapi dalam hatinya belumlah ada perasaan benci kepada arak walaupun sudah meninggalkan. Alhamdulillah, oke. Oke, itu sudah bagus.
Mengakui, kemudian bertaubat, walaupun dalam hatinya belum mampu membenci arak. Belum mampu benci arak bukan makna nak minum lagi, bukan ya. Yang B, dahulu minum arak. Sekarang sudah tidak minum arak. Ditinggalkan arak itu. Mengakui kesalahan dahulu. Dan dalam hatinya sudah tertanam perasaan benci sungguh kepada arak. Tahukah kita, taubat B itu lebih tinggi tingkat nasuhanya daripada B. Yang B itu lebih tinggi nasuhanya daripada A. A itu sudah nasuhah, sudah mengaku kesalahannya, sudah ingin bertaubat memperbaikinya, sudah tidak mau mengingatinya, apalagi meminumnya semula. Tapi dalam hatinya belum ada tertanam sifat membenci maksiat yang dilakukan. Sementara B sudah meninggalkannya, mengakui kesilapannya, dan dalam hatinya sudah tertanam perasaan benci. Nah, ini susahnya. Benci ini bukan boleh dibuat-buat. Macam mana nak menanamkan perasaan benci pada maksiat yang pernah dilakukannya? Tentulah berdasarkan kefahaman. Coba kita berusaha melihat maksiat itu daripada kacamata agama, daripada kacamata Allah. Bukan melihat maksiat daripada kacamata kita. Kalau kita melihat maksiat dari sudut pandang kita, mungkin keburukan maksiat itu tidak seberapa. Kita tak yakin itu buruk. Tetapi tidak seberapa jika kita melihat dari sudut pandang kita. Dan bila kita melihat maksiat belum seberapa besar keburukannya, maka susah hendak menanamkan rasa benci pada maksiat tersebut. Sebaliknya kalau kita coba melihat, berusaha melihat maksiat dari sudut pandang Allah. Dalam hal ini daripada kacamata agama lah. Oh, maksiat yang kecil, maksiat yang nampaknya remeh bagi kita, tapi rupanya sangat besar menurut Allah. Semakin pandai kita melihat kekejian, keburukan, kebesaran maksiat, maka semakin mudah kita menanamkan kebencian kepadanya. Itu nasuha itu syarat yang tidak boleh tidak ya mas sekalian. Di samping yang kita dah pelajari tempoh hari lah, ya seperti menyesal, meninggalkan sekaligus, berazam tidak mengulangi, mengembalikan hak orang lain jika dosanya sama manusia, itu sudah umum untuk ketahui ya. Itu sudah umum diketahui. Di sampai saat itu ini ada rasa benci. Itu walaupun belum mampu meninggalkan rasa benci, itu sudah nasuha, syaratnya diakui kesalahan tersebut tanpa syarat, kemudian terus-menerus istighfar mohon ampun. Tetapi baru peringkat at-taubat nasuha yang sahihah. Bila ingin lebih tinggi, taubatan nasuha yang al-asah, nah ini dia. Benci. Sebab begini jemaah sekalian. Bagaimana salah satu cara untuk menanamkan rasa benci kepada maksiat? Sehingga kalau kita tahu kita benci karena kita tahu betapa dahsyatnya keburukan maksiat itu, maka kita tidak tergamak melakukannya. Pasti itu. Ini kaitannya dengan hati ya. Memang tidak mudah memahamkan hati ini, tidak mudah. Karena kaitannya dengan perasaan. Jadi apa kalau dalam bahasa jamaah apa ya? Ya, kita mesti mengasah lah bagi mempertajam mata hati kita. Kita mesti berusaha terus-terus bagi mengasah untuk mempertajam pandangan mata hati kita. Basirah kita. Saya beri satu contoh kecil. Ini selalu saya contohkan. Sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang itu akan berbeza tingkat kesalahannya,
tingkat berat dan ringannya kesalahan yang sama itu akan berbeza bila dilakukan di hadapan orang yang berbeza. Apa maksudnya ini berpusing-pusing? Ya, contoh mudah lah. Saya selalu kan memberikan contoh yang paling mudah begini. Jamaah makan, satu keluarga, adik-beradik, lama tak kumpul. Dah dibenarkan jumpa, hohai-hohai, namanya adik-beradik, hohai-hohai lah. Satu rumah tangga, pakaian pun ala kadar namanya adik-beradik semuanya. Semua mahram dia. Mana sudah hohai, makan hohai. Ada yang makan dengan sambil duduk, ada yang berdiri, ada sambil minum. Lepas makan semuanya kenyang, lalu sendawa. Biasa kan mungkin. Sendawa. Punca sendawa sama. InsyaAllah tidak adalah adik-beradik yang dah mesra itu merasa perbuatan kita sendawa tadi dianggap aib. Dianggap salah besar. Tak ada. Yang lain pun sendawa juga. Tapi coba. Kalau jamaah bersendawa. Selepas makan. Di meja utama. Yang kita duduk yakni dengan tetamu negara. Karena kita orang besar. Ada gala dinner. Duduk dengan orang besar. Makannya makan beradab, penuh dengan protokol. Etiket mesti dijunjung tinggi. Depan kita ini tetamu negara. Lepas makan selamba kita. Pertanyaannya, sendawa itu kan benda yang sama. Dilakukan di hadapan adik-beradik pun namanya sendawa, puncanya sama. Dilakukan depan orang besar, tetamu negara, di hadapan yang Dewan Agung. Juga puncanya sama, bunyinya sama. Tapi kenapa sendawa yang kita lakukan di kalangan adik-beradik itu tidak dianggap salah? Nah, bila kita lakukan di hadapan tetamu negara, diliput oleh CNN, bunyinya boleh dengar oleh dunia, itu jadi aib yang luar, memalukan negara. Dan esok kita jadi kutukan dari netizen, orang tak sopan satu, telah melakukan jenayah yang berat, memalukan. Kenapa tiba-tiba kesalahan sendawa begitu berat sekali? Kita tahu puncanya. Karena kita lakukan di hadapan orang yang besar. Tadi di hadapan adik-beradik, tak salah. Sekarang di hadapan orang besar, jadi salah. Tengok, nilai suatu kekuatan, salah atau tidak tiba-tiba berubah. Sekarang ini. Kalau kita buat satu kesalahan, jamaah makan di hadapan kawan-kawan, dengan tangan kiri, apalagi yang lain pun juga tangan kiri, dan tak kisah pun kita makan tangan kiri. Saya yakin kita tidak merasa bersalah atau kita kurang rasa bersalah. Karena makan sudut tangan kanan kan? Kalau kita makan dengan tangan kiri dan kita hanya merasa makan kita tuh di hadapan kawan, kalau kita tidak rasa bersalah dan kita mungkin kurang rasa bersalah. Tapi coba kita rasakan, kita sebagai kita. Saya makan dengan tangan kiri ini sebenarnya bukan di hadapan kawan saya. Tapi saya makan tangan kiri di hadapan Allah. Yang menyuruh saya makan dengan tangan kanan melalui nabinya. Apakah kita merasa sopan? Melakukan perkara yang berlawanan, bertentangan, yang salah di hadapan Allah yang Maha Agung. Bagaimana kita menganggap makan dengan tangan kiri itu kesalahan yang kecil. Sedangkan kesalahan itu kita lakukan di hadapan Allah yang Maha Mulia. Kita boleh saja makan dengan tangan kiri dianggap kesalahan kecil bila kita lakukan di hadapan kawan. Boleh saja kita tidak merasa bersalah bila kita melakukan di hadapan kawan yang semuanya makan dengan tangan kiri. Masalahnya, kita makan dengan tangan kiri itu di hadapan Allah yang Maha Agung, yang Maha Suci. Yang menyuruh kita makan dengan tangan kanan melalui nabinya.
Kalau itu tertanam dalam hati kita, pasti kita melihat kesalahan makan dengan tangan kiri ini adalah luar biasa dahsyatnya. Sehingga kita tak tergamak nak melakukannya. Saya kita tanamkan di hadapan Allah. Tapi kita selamba karena semua orang buat. Makanlah mungkin dengan apa tuh. Saya pun tak arti sebenarnya makan dengan apa, pisau kan. Ada pisau, satu garpu. Karena yang dimakan mungkin daging atau yang perlu itu. Kalau makan bubur tak mungkinlah pisau dengan garpu kan. Dengan garpu. Ya pisau kena letak sebelah kanan. Karena itu etiket internasionalnya. Dipotong dengan tangan. Ya mungkin dengan selamba karena satu meja 10 orang semuanya begitu. Saya yakin kita mungkin kurang rasa bersalah atau tidak merasa bersalah. Tapi takkan sebagai orang Muslim, ini bukan di hadapan kawan manusia, ini di hadapan Tuhan. Allah melihat ini. Kenapa tergamak? Melanggar terang-terangan larangannya. Di hadapan dia pula tuh. Kita memandang, menganggap, maka dengan tangan itu sangat-sangat berat. Sehingga tak tergamak nak melakukan. Kalau itu tertanam setiap saat ya mas sekalian, sama ada ketika nak meninggalkan larangan atau melakukan suruhan, insya Allah taubat kita, kalau kita tersilap, taubat kita menjadi at-taubat al-asoh, nasuha yang peringkat 2. Bukan hanya suka yang peringkat 1 yang bawah tadi, sudah atas lagi. Itu dia, benci. Timbul rasa perasaan benci. Jadi susah memang hendak menangkar rasa benci. Nah ini menjadi PR kita lah ya. Menjadi pekerjaan rumah kita semuanya. Adakah dosa-dosa yang pernah kita lakukan dahulu kala dan sekarang ini bertaubat? Ada tak perasaan benci terhadap masa yang pernah lakukan? Yang kita sendiri pernah lakukan. Benci itu lebih tinggi pada menyesal ya mas sekalian. Sebab kalau sudah benci pasti menyesal. Menyesal belum tentu benci. Menyesal itu pun sudah satu masalah, bukan mudah, apalagi benci. Jangan-jangan kita tidak ada perasaan benci, ketika melihat orang lain melakukan kesalahan yang sama seperti mana kita pernah lakukan dahulu kala. Dulu pun aku buat apalah biar. Disinilah nilai kejujuran kita dalam taubat. Nasuha atau tidaknya di situ. Wa yastaghbihuha fala taqdur lahu ala balin. Dan menganggapnya itu perbuatan yang sangat keji sehingga tidak lagi terlintah dalam hati kita. Terlintah untuk menyukainya lah, menginginkannya karena sudah benci. Wa yanzahu qalbuhu 'anid dzunub, sehingga hatinya bebas bersih daripada kesalahan. Bukan saja mulutnya sudah tidak mengucapkan, bukan tidak makan lagi, bukan tangannya sudah tidak mengambil benda yang haram lagi, hatinya pun sudah bersih daripada dosa. Karena hatinya sudah dipenuhi perasaan benci dan jijik kepada kesilapan yang pernah dilakukan. Itu mana nasuha. Bersih, ikhlas. Kholis, bahasa yang lain. Dan jenis taubat yang ketiga, ini untuk memudahkan pemahaman, dipanggil taubat fasidah. Dari segi istilah saja ya, namanya taubat yang rusak. Itu saya kata tadi, kalau taubat itu katakan rusak, apa boleh sebut taubat? Kan tidak. Taubatan tadi, surah An-Nisa ayat 18 tadi. Allah kata laisati taubat. Ya, sebagai taubat yang rusak lah. Ya mas kalian, mas palsu ini boleh dipanggil mas atau bukan ya? Kadang istilah bahasa ini pun kita belum menguasai sangat tuh mas. Dalam ilmu terminologi ini kita memang minta maaf belum menguasai. Ilmu terminologi, ilmu etimologi, ilmu epistemologi kita belum menguasai. Tapi masya Allah bagi orang-orang yang belajar agak mendalam, ya, khasnya tentang bahasa, itu diutamakan sekali. Itu ilmu yang sangat penting untuk memahami
ayat-ayat Quran. Ya, kita kurang, yang itu kurang ilmu kan. Jamaah sekalian, saya nak tanya, emas palsu ini boleh dipanggil emas atau bukan? Bukan emas kan? Tapi karena kita mungkin tak ada istilah lain, kita panggil emas tapi palsu. Tapi ini bukan emas kan? Jadi macam itulah. Ini namanya taubat yang rusak. Sebenarnya bukan taubat, sebab dia rusak. Tapi karena tak ada nama yang lain yang tepat. Ya, taubat yang rusak. Wahiyat taubat bil lisan. Dia hanya dengan mulut. Ma'abaqa'i laddatil ma'siyat fil qalbi. Allahu akbar walillahil hamd. Ngeri rasanya ini. Sini kata saya bertaubat, saya taubat ya Allah kami. Tapi ma'abaqa'i laddatil ma'siyat fil qalbi. Pada masa masih kekal. Masih tetap kelezatan maksiat itu di dalam hatinya. Macam mana dahulu kamu sekarang? Ya iyalah dulu saya bertaubat dulu. Saya dah puas dah macam-macam lah. Dulu apa yang saya tak buat. Dah puas dah hati. Bila ingat dahulu memang rasa seronok juga dulu. Tapi sekarang dah bertaubat. Itu bukan taubat. Itu taubat palsu. Taubat rusak. Macam mana boleh katakan tak apalah dulu saya puas dah. Dah puas macam-macam dah buat. Kalau ingat dahulu memang seronok. Tapi sekarang saya taubatlah. Rupa-rupanya laddatul maksiyat. Kelezatan melakukan maksiat yang dahulu pernah dirasai, dinikmati itu. Menetap berakar umbi. Mengakar tunjang dalam hatinya. Bila itu tidak keluar dia hanya taubat lidah namanya. Taubat zahir namanya. Hatinya masih menyimpan kesalahan. Itu dalam bahasa ihsan. Itu bukan taubat. Taubat fasidah. Taubat yang rusak mana bukan taubat lah. Itu bukan taubat. Dan itu diulas panjang lebar dalam kitab-kitab rokoik jamaah sekalian. Bab riqah, bab adab, bab akhlak, bab hati, bab qalbun salim, bab tasyuat. Sangat dalam sekali ulasan mereka itu. Sehingga contoh fatwa yang dikeluarkan oleh Darul Ifta. Tapi bukan Darul Ifta Saudi ya, ini Darul Ifta Mesir. Darul Ifta negeri Mesir. Mereka mengatakan taubatan nasuha yang saya katakan di atas tadi, antadiqa alaikal ardu bima rahuban. Taubat nasuha itu sehingga kamu merasakan bumi yang luas terasa sempit. Bayangkan, bumi yang luas terasa sempit. Kehidupanmu yang selesa, yang makan, terasa susah. Karena hati dipenuhi rasa takut. Rasa jijik yang memualkan terhadap maksiat yang pernah dilakukan. Bagaimana ia akan dapat merasai kenikmatan, nikmat dunia. Jika hati sudah dipenuhi perasaan jijik, muak, terhadap kekejian maksiat yang dilakukan. Sehingga bumi terasa sempit karena lapangnya. Hatta la yakuna laka qarar. Sehingga kita merasa macam tidak ada tempat yang boleh kita tinggal dengan tenang. Malamnya sentiasa gelisah. Ya Allah, kalaulah kejahatanku yang seberat itu Allah tak ampunkan, maknanya neraka yang akan menimpa aku. Kalaulah dosaku yang pernah aku lakukan yang sangat menjijikkan itu, kalau aku pun memandang kesalahan yang pernah aku lakukan itu jijik dan kotor, apatah lagi Allah yang Maha Suci mana. Jika Allah tak ampunkan, neraka yang akan menimpa. Sentiasa itu. Tidak ada tempat
untuk tenang, tidak ada tempat tinggal yang dia selesa karenanya, tidak ada tempat kembali mengadu kecuali kepada Allah. Dan itu yang pernah dialami oleh 3 sahabat. Dahulu pernah kita baca dalam surah At-Taubah, yang merujuk sebelum tafsir surah At-Taubah ayat 118. Dahulu pernah kita pelajari. At-Taubah 118. 3 sahabat yang dihukum oleh Allah, 5 ditangguhkan itulah, dipulau oleh Allah, dipeluk oleh Rasulullah, dipeluk orang mukmin selama 50 hari itulah. Mereka menunggu pesan Allah, sama ada Allah ampunkan atau Allah azab. Dalam 50 hari, bumi Madinah luas terasa sempit. Jumpa kawan nak bagi salam, tidak dijawab. Kawan jumpa, tak bagi salam. Tanya orang, tak jawab. Istrinya suruh keluar. Tidak lagi dibenarkan oleh Nabi untuk berbakti padanya sebagai suami. Tak sempit macam mana. Semua mata, semua muka berpaling daripadanya. Tapi dia tahu. La malja'a minallahi illa ilaih. Dia yakin tidak ada tempat untuk bersandar, untuk berharap daripada siksa Allah, kecuali hanya mengadu pada Allah. Betul hanya ke sana. Akhirnya Allah ampunkan. Itulah taubat nasuha. Penjelasannya sama tadi. Punca yakni nasuha yang tinggi ya, sebab nasuha ada 2 kan. Satu nasuha yang rendah namanya at-taubat shahihah. Nasuha tingkat paling atas yakni at-taubat al-ashah, nasuha al-ashah. Ini yang gampang. Jadi lagi sekali bukan semata-mata menepati syarat-syarat zahiriah. Ya kena buat baik, kena amal baik. Itu sudah jelaslah, saya yakin semua sudah tahu. Satu bukan kepada syarat yang kaitan dengan hati. Memang tidak mudah. Apakah mustahil? Tidak mustahil. Allah tidak mungkin menyuruh kita melakukan perbuatan yang kita mustahil dapat melakukannya. Tidak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berat, tetapi bukan mustahil dapat kita lakukan. Bermakna kita kena kesungguhan. Dan itu yang dialami, yang dirasakan oleh Nabi Yunus dan perut ikan. Coba rasakan kalau kita diuji oleh Allah, karena kesalahan kita, ditelan di ikan. Apa yang dipikir oleh Nabi Yunus dalam perut ikan? Itulah yang dirasai oleh Adam dahulu, ketika sudah tidak dibenarkan yang tinggal di surga. Jangan masalah. Itu jugalah yang dirasai oleh seseorang yang telah terlanjur membunuh 100 nyawa. Dan banyak lagi, dan banyak lagi. Sahabat-sahabat Nabi semuanya nasuha. Siangnya macam singa-singa yang kelaparan. Di medan perang macam singa yang kelaparan. Pahlawan-pahlawan gagaban. Tapi malam hari, khasnya malam Ramadan, lebih khusus lagi. 10 malam terakhir bulan Ramadan, mereka ini adalah darwis yang hina di hadapan Tuhannya. Rukuknya panjang, sujudnya panjang, air mata kering mengalir menangisi kesilapannya. Siang gagah perkasa, di medan perang ditakuti lawan. Tapi di bahasa kita, di atas tikar sembahyang malam hari, mereka dhaif, ketakutan. Utsman bin Affan itu kan termasuk orang dijamin masuk surga. Ziarah kubur menangis. Nangisnya. Ditanya kenapa? Ya karena aku ingat Nabi, sabda Nabi. Ya. Bahwa Nabi pernah memberitahu kubur itu yakni awal manzil akhirat. Siapa yang berjaya, manzil selepasnya lebih mudah. Siapa yang gagal, membayangkan kepastian adanya alam kubur dan isinya, akhirat dan isinya, menangis. Jangan-jangan. Subhanallah. Itu ya jemaah sekalian. Tahu nasihat. Ya, semuanya panjang ya, jangan sangat-sangat panjang. Saya coba ringkaskan satu poin saja. Adapun tentang menyesal kecewa itu saya tidak akan ulangi. Itu syarat yang saya yakin semuanya sudah mengetahuinya. Jadi nampaknya itu sajalah yang saya sampaikan.
jawapan kepada tawapan ini. Walaupun saya ulangi sekali, belum sepenuhnya. Karena memanglah kalau cerita tentang taubat ni panjang tajuknya. Saya pernah menyampaikan tapi di kelas lain. Berpuluh siri tentang tajuk taubat. Itu pun waktu itu belum habis, sudah kena MCO. jadi tergendala. Ya, saya ingat berpuluh-puluh siri. Tahu je taubat saja, tapi di kelas lain lah. Di kelas lain. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Jelas sekali. Terima kasih taubat itu Ustaz Suhad tadi itu. Oh ya kah? Ya, terima kasih Ustaz ya. Oh, ni Datuk Nasir ke ni? Ya, saya tu Ustaz. Oh, apa khabar Datuk? Sihat? Baik, sihat. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz ya. Lama tak jumpa. Ya, insya-Allah. Suara masih kenal gini-gini. InsyaAllah nanti kita jumpa. Baik. Jemaah sekalian, kita teruskan. Kalimat berikutnya. Ayat 3 kalimat berikutnya. Wa anistaghfirukum tsumma tubu ilaih, kemudian yumatikum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Coba perhatikan. Yumatikum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Pasti. Itu jawaban tu ya. Maknanya jika kamu beristighfar, mohon ampun, dan jika kamu bertaubat kepada aku, kata Allah, pasti pada Allah, pasti Allah akan beri kepada kamu kesenangan. Yumatikum, kesenangan. Mata'an, dengan kesenangan. Hasanan, yang baik. Tetapi ila ajalim musamma, hingga tempoh yang ditetapkan. Maknanya kesenangan hasanan di dunia. Sebelum mendapatkan kesenangan yang kekal abadi di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, yumatikum mata'an hasanan ila ajalim musamma, ini penting untuk kita uraikan. Mari kita coba pelajari sama. Maaf, saya tidak ada niat untuk mengajar jemaah sekalian. Saya hanya ingin sekali mengajak jemaah belajar sama. Ya, sama sekali saya tidak ada niat mengajar. Bahasa saya menggurui. Tapi niat saya nak mengajar, belajar sama. Nanti kita belajar sama. Jadi jemaah boleh bagi bagi masukan lah, bagi input, tidak salah. Sila. Saya sepisahkan kalau jemaah ingin bagi input, silakan. Ya, on-kan saja dia punya audio itu, unmute-kan dan jemaah boleh bagi input. Saya persilakan, sangat-sangat. Sebab memang saya tidak ada niat untuk mengajar, hanya ingin niat untuk belajar sama. Belajar sama. Ya. Jadi samalah istilahnya. Kedudukannya sama. Hanya kebetulan saya diberi masa lebih untuk bercakap, gitu aja. Jamaah pun diberi masa bercakap juga. Ya. Tapi mungkin masa yang diberi pada saya lebih banyak, itu sajalah. Jadi kalau yang nak bercakap, ya unmute-kan saja dia punya audio itu dan boleh. Baik. Yumatikum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Pasti jika kamu istighfar, kamu bertaubat, pasti Allah akan bagi kamu kesenangan dengan kesenangan yang baik, tetapi hingga masa yang ditentukan. Maknanya di dunia. Dunia pasti senang. Jamaah rahimakumullah, macam mana kita hendak mengaitkan ayat ini dengan hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa Nabi SAW bersabda, Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thummas salihun thummal amsal fal amsal. Saya yakin hadis ini sudah kita ketahui semuanya lah. Sering dibacakan, saya tahu di kelas-kelas yang lain sudah.
Nabi bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dahsyat, paling keras, paling hebat ujian, balaknya bahkan kepadanya semasa hidup, siapa dia? Para nabi. Ya, para nabi lah yang paling dahsyat, paling sering ditimpa balak. Dan bila sebut balak ini mana sesuatu yang tidak menyenangkan kan? Namanya balak, sesuatu yang tidak menyenangkan. Sakit pun balak, hilang barang, kesusahan hidup, hilang barang, kena embargo ekonomi, balak, diserang musuh, difitnah musuh, balak. Kemarau panjang, balak. Balak yang Allah timpakan pada kita. Balak bahasa Arab ya, bahasa Melayu bala. Tapi saya gunakan bahasa Arabnya jelah balak. Sebab bala bahasa Melayu berkonotasi negatif. Itu masalahnya. Bala, saya tak suka bala. Konotasi negatif, orang tak suka. Balak itu bukan berkonotasi yang negatif, itu positif. Sebab balak mana ujian. Dan apa yang Allah kehendaki kepada hambanya ketika Allah menimpakan balak, itu kebaikan. Bukan kerusakan. Bukan keburukan. Saya tak gunakan istilah bala. Walaupun balak bahasa Arab, Bible-nya bala. Kalau bala biasanya itulah. Orang tak suka sebab konotasinya negatif. Manusia yang paling dahsyat, paling sering, paling berat, balaknya adalah para nabi. Kesusahan banget. Kemudian orang yang lebih bawah sikit darjahnya, kemudian makin dahsyat. Makin kurang, masih imannya, makin kurang balaknya. Makin kuat. Sedangkan logik akal kita, orang yang sering ditimpa balak, selalu ditimpa balak, dan balaknya pula berat-berat, kan mana orang susah? Kan orang susah. Bila susah, macam mana Allah boleh berfirman, jika kamu bertaubat pada aku, karena kamu ini, pasti aku bagi kamu kesenangan. Para nabi ini, kalau dikatakan taubat, mereka ini jagohnya. Kalau dikatakan para nabi ini istighfar, mereka ini tak putus-putus. Tapi para nabi kan maksum. Kalaupun melakukan kesalahan yang mungkin sebagai manusia biasa. Sekarang macam mana ayat ini nak padukan ayat dengan sabda Nabi tadi? Ayat ini kata, kalau kamu bertaubat, kamu istighfar, mana kamu tidak ada dosa, atau kamu berusaha menghilangkan dosa kamu, pasti aku bagi kamu kesenangan. Ayat ini. Tapi Nabi bersabda pula, para nabi adalah manusia yang paling banyak, paling sering, paling dahsyat balaknya. Wah, para nabi orang yang tak punya dosa. Atau kalau punya kesalahan pun menurut Allah, mereka ini jago dalam bertaubat. Macam berlawanan. Allah kata nak bagi kesenangan. Nabi malah dibagi balak. Macam mana itu? Mana yang betul ni? Jangan-jangan kalau kita bertaubat pun nanti malah banyak balaknya. Sebab Nabi yang tak punya dosa pun banyak balaknya. Atau Qur'annya macam mana ini memahaminya? Jamaah sekalian, ya saya ingin menjelaskan lagi sekali dari segi apa ya? Daripada segi hati lagi dia. Begini jamaah sekalian. Kenapa Nabi, sedangkan para Nabi dan para orang soleh yang tak punya dosa, atau kalau punya dosa pun mereka ini segera bertaubat, malah Allah bagi mereka sering, bagi mereka kesusahan, balak dan seterusnya. Sedangkan janji Allah dalam Al-Quran, pasti kami beri mereka kesenangan. Adakah balak itu kesenangan? Adakah balak itu mata? Bukankah mata'un itu lawan balak? Penjelasannya begini. Ini sangat bagi saya apa ya? Saya berharap yang sekalian kita coba memahaminya dengan hati ya, bukan hanya dengan kepala ya. Mari kita pahami dengan basirah. Melihat dengan mata hati.
bagi yang telah belajar tentang yang mungkin mengikuti kelas Tafakur Ulil Albab, ya, mari kita gunakan lebih, kita beri peluang lebih, kita beri portion lebih kepada peranan lebih pada amigdala kita, ya, kepada amigdala kita, kepada kecerdasan spiritual kita, kecerdasan emosional kita. Bukan bermakna kita tidak memberi ruang, peluang, peranan kepada hipokampus kita, kecerdasan berfikir kita, tidak. Karena kaitannya dengan hati. Begini, al-anbiya, para nabi, hum aktaru ibtila'in waqtibarin. Itu tidak dinafikan. Para nabi adalah manusia yang paling banyak, paling sering, dan paling berat ujiannya, balaknya. Wahal mereka ini makhluk yang mulia. Ini katakan maksum. Kalau ada kesalahan menurut Allah pun, mereka segera bertaubat. Nabi istighfar satu hari 70, 80 kali. Masya Allah. Wadhalika li'uluwi manzilatihim. Ini pelik bunyi dia. Nabi yang manusia yang paling sering ditimpa musibah, diberi bala, itu justru karena ketinggian darjah mereka. Pelik tak pelik uraian ini. Semakin tinggi makom seseorang di sisi Allah, rupanya bukan semakin kurang, bukan semakin jarang bala yang Allah timpakan padanya. Justru semakin sering, semakin berat. Ini logika kenabian. Kalau logika kita, nampak gayanya, malaslah kita nak meninggikan makom. Sebab kalau ikut logika kenabian, makin tinggi makom seseorang, makin banyak, makin sering, makin berat ujiannya. Sedangkan kita ini tak suka diuji, ditimbulkan balak sering sangat dan berat sangat. Jadi kalau mafhumnya, ini logika kita nih. Kalau ikut logik kita, maknanya jika kita ingin ujian ini tak selalu, dan kalau ada pun yang ringan-ringan, ya jangan dekat-dekat, jangan tinggikan makom. Itu logika kita. Sebab itu tidak mudah memahami logika kenabian. Logika nubuah, tidak mudah. Saya ulangi. Nabi makhluk yang paling sering ditimpa bala, ujian, dan paling berat, itu kerana ketinggian makom mereka. Li'uluwi manzilatihim. Wa quwwati imanihim. Dan kerana kekuatan iman mereka. Makin kuat imannya. Keimanan para nabi tidak perlu kita perhatikan. Wa rif'ati mustawahum. Ketinggian darjah dan levelnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan bertanya. Bukankah orang kalau dekat dengan Allah, mana Allah sayangi dia? Iya. Tapi kalau Allah sayangi, kenapa dia malah sering ditimpakan bala dan berat-berat pula? Itu pertanyaan kita. Sedangkan Allah berkata, makin tinggi makom seseorang, karena tak ada dosa, karena tak ada maksiat, kalau ada pun sudah bertaubat dan Allah ampunkan, Allah berjanji akan beri kesenangan. Lalu kesenangan apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang selalu ditimpa musibah? Contohnya para nabi. Adakah musibah yang Allah berikan pada nabi, ujian yang Allah berikan pada nabi, itu adalah kesenangan yang Allah maksudkan? Paham ya maksudnya? Allah memberikan betul-betul. Baik. Saya sangat tertarik dengan jawaban yang diberikan oleh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, ulama India, yang pernah mendapatkan penghargaan dari dunia Islam. Ya, kalau bahasa sekarang dapat hadiah Nobel lah. Karena karangannya tentang Sirah Nabawiyah. Kitab Sirah Nabawi yang ditulis, yang dikarang oleh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, ulama India. Ar-Rahiqul Makhtum. Tolong dimiliki buku itu, kitab itu. Sudah ada terjemahan Melayunya. Itu dianggap Sirah Nabawiyah yang fenomenal lah.
Di samping Sirah Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Katsir ada. Karena ini ulama ya abad kini, belakang. Luar biasa, mendalam sungguh. Uraian beliau tentang Sirah Nabawiyah dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Pengarangnya Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Apa kata beliau tentang ayat ini dan hadis Nabi tadi? Kata beliau, li'annahum yataladdaduna bil ibtila kama yataladdadu ghairuhum bin na'ma. Pelik tak pelik memahami logika kenabian. Para nabi ini selalu ditimpa bala dan berat-berat berbanding orang lain. Wahal makom mereka itu tinggi, dosa mereka dah tak ada, bebas daripada maksiat. Apa alasannya? Apa rahsianya? Li'annahum, karena sungguh mereka para nabi itu yataladdaduna bil ibtila. Mereka ini dapat merasakan kelezatan ibtila, kelezatan teguran Allah, kelezatan bala yang Allah timpakan. Kama yataladdatu ghairuhum bin na'ma. Sebagaimana orang-orang lain selain Nabi dapat merasakan kelezatan nikmat Allah. Saya ulangi. Kita pasti akan merasakan kelezatan nikmat Allah. Kelezatan hidup dengan sifat nikmat Allah. Pasti kita merasakan. Seronok rasanya hidup kalau kita sehat, seronok. Kalau nak buat apa-apa sehat, seronok. Apa itu seronok, seronok. Dapat merasakan ladzatul ais bin na'ma. Dapat merasakan kelezatan, kenikmatan, kehidupan karena nikmat Allah. Itu kita. Para nabi ini jamaah sekalian dapat menikmati kelezatan hidup dengan bala. Merasai kelezatan bala macam kita merasai kelezatan nikmat. Kalaulah para nabi dapat merasakan kelezatan, kenikmatan ujian Allah, bagaimana mereka tidak dapat merasakan kelezatan nikmat Allah? Seseorang manusia dapat merasakan kelezatan hidup karena nikmat Allah, itu biasa. Itu normal. Memang begitu sifat kita. Ya, mungkin minta maaf iman kita masih standar. Tapi kalau seseorang bukan sekadar dapat merasakan kelezatan kebahagiaan hidup dengan sebab nikmat, tapi juga dapat merasakan kelezatan, kenikmatan hidup dengan sebab musibah, itu sudah golongan atas. Susah ya. Dapat merasakan kelezatan sehat, kenikmatan sehat, itu biasa. Tapi orang dapat merasakan kelezatan, ketenangan jiwa kena sakit, itu luar biasa. Dan itulah mata yang Allah berikan pada para nabi. Jadi yumati'hum mata'an hasan ini tidak semestinya berupa nikmat yang kehadirannya diharapkan oleh kita. Boleh jadi ia berupa bala yang kehadirannya ramai orang tidak mengharapkannya, tapi para nabi, Masya Allah, disambutnya bala itu dengan kesyukuran. Bicara tentang bala, tadi dah saya sampaikan ya. Ada 4 tingkatan manusia bila berapa dengan bala Allah. Tingkat yang paling rendah namanya jazi, mengeluh, dan itu dosa. Mengeluh. Peringkat nomor 2, sobir, sabar, hukumnya wajib. Sabar, bagus. Tingkat nomor 3 atas sikit namanya rodin, ridho dengan musibah. Ridho terhadap musibah itu hukumnya sunat. Tetapi makom ridho terhadap musibah lebih tinggi daripada makom sabar. Tingkat paling atas namanya syakir. Bersyukur dengan musibah. Mensyukuri musibah itu hukumnya sunat. Tetapi makom orang yang dapat mensyukuri musibah lebih tinggi daripada orang yang hanya ridho atau hanya sabar. Dan para nabi ini
sudah berada di makom yang atas. Sehingga musibah itu dianggap dirasakan sebagai mataun hasanat. Bagi mereka. Bagi kita musibah kan belum mataun kan. Itu bukan kesenangan. Nah, disinilah nilai keimanan seseorang. Nabi menghirup, menyedot oksigen, bernafas, mengeluarkan karbon dioksida. Kita pun. Para nabi penat, mengantuk, kurang tidur. Kita pun. Nabi lapar, perlu makan. Kita pun. Nabi boleh sakit. Kita pun. Dari sini kita sama. Segala-galanya. Tapi apa yang membezakan? Tuh, apa yang dalam jiwanya. Hatinya luar biasa. Basirahnya terang sekali. Sangat terang. Wali annahum law lam yabtalu lituhim fihi al-uluhiyah walitawhamu yad'afu 'ala al-ummati bisabni 'ala baliyah. Alasan Al-Mubarakfuri kata begitu. Ya, karena kalau Nabi ini tidak diuji oleh Allah. Kalau Nabi ini tidak dapat merasakan kenikmatan bala yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita sebagai umatnya dapat mencontohinya? Katalah para Nabi tidak dapat menikmati kelezatan bala. Dia mengeluh, dia manusia mengeluh. Kita senang lah. Kalau disuruh, kalau dapat musibah, mengeluh juga. Ala Nabi pun mengeluh. Ini kan pula kita. Ini kan pula kita. Itu luar biasa tuh. Jadi tanggung jawab Nabi sangat berat karena mereka akan jadi teladan. Tidak mungkin Nabi menyuruh kita untuk melakukan sebuah perbuatan atau perintah Allah selagi mereka sendiri belum dapat melakukannya dengan sempurna. Sebab itulah la'an man kana asadu bala'an kana asadu darru'an walitija'illah. Li'anna man kana, sesungguhnya orang yang berat ujiannya, maka pasti akan lebih dahsyat, lebih tinggi, lebih kuat tadarru'nya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadarru' itu hukumnya wajib. Perkara yang boleh menggerakkan kita, memukul kita, mencambuk kita, bergerak cepat untuk tadarru', yakni kesusahan. Kesenangan, kesehatan, kemewahan hidup, susah hendak menimbulkan sifat tadarru'. Percayalah. Karena sikap yang Allah suruh kita ada ketika senang, syukur. Tadarru', kemudian pada sabar, kemudian ridha, itu bila itu yang dimaksudkan yumatikum mataan bagi para nabi. Untuk orang seperti kita, ya mungkin lebih daripada itu. Ya mungkin daripada susah dibagi kesenangan, daripada gelisah dibagi ketenangan, daripada masalah yang susah, yang menghadapi kesulitan hidup, ya diberi jalan keluar bagi kita. Yumatikum hasanah. Alhamdulillah. Apa yang Allah berikan pada kita, sesuatu yang fitrah kita menyukainya. Tapi jika kita ingin mata hati kita lebih cerdas, nanti mataan hasanan yang Allah maksud dalam ini, Allah berikan pada kita, bukan nikmat tapi bala. Dan bila kita sudah dapat merasakan kelezatan bala, sebagaimana kita telah dapat merasai kelezatan nikmat, itu anugerah yang tidak ada tolok bandingannya yang sekalian. Agama itu mesti begitu, ke arah sanalah. Ilmu yang kita pelajari kanan kiri, depan belakang utara selatan kiri mana, hendaklah menjadi kendaraan, menjadi modal untuk kita paham dan sebenarnya bergerak ke arah yang seperti itu. Yang dicontohkan oleh para nabi. Ingat,
Para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, tidak hanya mencontohkan kita amalan-amalan zahir. Tidak sama sekali. Nabi tidak hanya mencontohkan tiga amalan zahir macam mana makan, macam mana pergi haji, pergerakannya. Sama sekali tidak. Tidak hanya semata-mata itu. Itu perlu, itu wajib. Tapi Nabi juga mencontohkan pada kita, untuk kita contoh keteladannya. Apa yang ada dalam hati itu. Kesucian hati. Kejelian, kecerdasan memandang kerja Allah pada dirinya. Sikapnya kepada ujian yang Allah berikan kepada. Dan seterusnya, dan seterusnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Saya ingatkan diri saya sendiri. Mari kita tingkatkan kualiti ubudiyah kita. Bukan sekadar berusaha membetulkan amalan-amalan zahir, tapi mari kita menata hati kita masing-masing dalam beribadah. Jangan kita hanya menundukkan mata kita, tangan kita, badan kita ke masa rukuk dan sujud, tapi hati belum tunduk sepenuhnya. Dari segi gerakan badan kita sudah tunduk karena kita sujud. Tapi mari kita pastikan hati kita pun juga sujud, tunduk, tadarruk kepada Allah yang kita sujud kepadanya. Yang berada Allah juga. Silap lemah sendiri. Mari kita dengan tasbih farah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu bisyaitonir rajim wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.